melawan arus sungai yang cukup deras seperti ini, dan harus mengeruk pasir dari dalam sungai ini juga berat. Kami menuju sebuah wilayah perbukitan di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Cihanjuang terkenal perbukitan pasirnya. Tidak hanya indah, bukit pasir ini pula lah yang menjadi sumber penghidupan. Sebagian besar warga Cihanjuang berprofesi sebagai penambang pasir. Begitu matahari terbit, satu persatu penambang mulai menuruni bukit pasir yang terjal. Hanya berbekal seutas tali plastik, mereka menyusuri jalan menuju tambang. Sebagian penambang bekerja seorang diri, sementara yang lain membentuk kelompok kecil. Pemirsa, ada pergulatan dilematis yang terus terjadi hingga kini di lokasi penambangan pasir Desa Cihanjuang, Kecamatan Parompong, Bandung Barat. Di satu sisi, aktivitas ini dianggap merusak ekosistem dan berpotensi terhadap bencana. Namun di sisi lain, ada puluhan perut penambang yang digantungkan di tempat ini untuk mengais rejeki. Lalu seperti apa aktivitas penambangan berlangsung dan bagaimana resiko yang mereka tanggung setiap hari? Pemirsa, inilah Indonesiaku. Wajah perbukitan Cihanjuang telah jauh berbeda dengan dulu. Desa dengan penduduk 600 kepala keluarga ini terkenal sebagai penghasil sayur mayur di Kabupaten Bandung Barat. Topografi wilayah perbukitan dimanfaatkan amat baik oleh warga sekitar dengan membuat petak-petak ladang sayur. Kini tak banyak lagi ladang yang dipenuhi sayur mayur. Perbukitan telah berubah wajah, tergerus zaman dan kebutuhan warga. Lahan hijau kini gersang dan berubah menjadi irisan-irisan menurun tambang pasir. Tanah lapang pun didesaki villa-villa mungil untuk tujuan komersil. Penambang pasir Desa Cihanjuang adalah aktivitas turun-temurun. Hampir 30 tahun, penduduk desa telah menggantungkan hidup sebagai penambang pasir. Aktivitas ini tergolong penambangan galian C, atau bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Namun salah satu lokasi tambang pasir di Kampung Cikiis, Desa Cihanjuang cukup membuat jantung saya berdebar. Bukit-bukit pasir di wilayah ini berubah penuh cerukan setinggi puluhan meter. Ya, inilah wilayah yang paling ramai dengan aktivitas penambangan. Pasir yang diambil dari lokasi ini kerap dicari karena amat cocok untuk dijadikan bahan bangunan. Tingginya permintaan pasir Cikiis bahkan sampai dikirim hingga keluar Kabupaten Bandung. Tak heran, sejak pagi, wilayah sekitar perbukitan Cihanjuang sudah ramai oleh aktivitas penambangan pasir. Ada yang sedang mengeruk, dan ada juga yang sedang bongkar muat pasir menggunakan kendaraan berbagai ukuran. Terik matahari sudah menjadi teman setiap penambang di Bukit Cikiis. Hanya kemampuan fisik yang menjadi modal utama mereka, didukung skop serta cangkul untuk memudahkan proses mengambil pasir. Aksi nekat penambang terjadi di setiap sisi bukit pasir. Seperti yang tengah dilakukan Deden. Sebuah tebing yang tingginya 30 meter menjadi titik awal menuruni puncak bukit menuju lokasi tambang. Deden harus cermat mencari batang pohon untuk mengaitkan tali plastik yang akan digunakannya untuk menuruni puncak bukit. Setelah dirasa kuat menopang tubuhnya, perlahan dengan posisi menggantung pada seutas tali plastik yang lebih mirip tali jemuran, Deden mulai menuruni puncak bukit pasir. Ia seolah tak menyadari bahwa aksinya ini sangat berisiko. Tiap saat bisa saja tubuhnya terhempas jatuh dari ketinggian puluhan meter. Ya, hanya berbekal pengetahuan dari pengamatan sehari-hari, Deden sangat percaya diri melakoni tugasnya. Setali 3 uang dengan apa yang dilakoni Pardi. Untuk bisa mengikis bukit pasir, laki-laki berusia 60 tahun ini harus memanjat hingga ketinggian 20 meter hanya menggunakan tangga bambu. Sudah bertahun-tahun Pardi melakoni pekerjaan ini. Sewaktu muda dulu, dengan cekatan ia bisa menuruni tebing terjal puluhan meter dengan tali seperti Deden. Namun kini, kaki rentanya hanya kuat menapaki pijakan tiang bambu.
Untuk menjaga keselamatan, Pardi bergantung pada seutas tali plastik yang diikatkan pada pinggangnya. Tali inilah yang diharapkan bisa menyelamatkannya bila tiba-tiba ia hilang keseimbangan kala mencangkul pasir di cerukan. Saya mencoba mendekati Pardi yang sedang bekerja. Saya harus ekstra hati-hati saat berada di bawah lokasi Pardi, karena pasir yang tengah ditambang di atas bukit bisa longsor kapan saja. Dengan penuh perhitungan, saya mencoba memanjat tangga bambu. Ternyata upaya ini tak semudah yang dilihat. Batang bambu yang dimodifikasi menyerupai tangga darurat cukup rawan sebagai pijakan. Tidak saja jarak antara pijakan yang cukup jauh, namun ukuran pijakan kaki yang sangat kecil membuat pergerakan saya tak seimbang. Saya harus susah payah mencapai lokasi pengambilan pasir yang tingginya 20 meter dari permukaan tanah. Dengan ruang gerak yang sangat terbatas, penambangan ini berlangsung. Dinding bukit terus dikikis. Longsoran pasir terus menghujani permukaan tanah. Gundukan pasir ini akan dihargai Rp100.000 per 1 kubik oleh pengepul. Tak sebanding memang bila melihat perjuangan Deden dan Pardi. 150 kalau sendiri mungkin besar kebagiannya. Kalau 2-3 orang cuma kebagian berapa tuh? 100.000 dibagi 3 cuma 30.000. Perlengkapan yang digunakan tergolong tradisional, hanya bermodalkan cangkul serta sekop dan beberapa utas tali plastik. Cara menambang secara tradisional ini diyakini warga sebagai upaya untuk menjaga kandungan pasir di bukit agar tidak cepat habis, sehingga bisa dimanfaatkan oleh keturunan mereka kelak. Jangan sampai ditutup, karena kalau ditutup ini gimana warga masyarakat sini dapat penghasilan atau soal itu longsor atau itu jatuh kan itu mah udah resiko dia lah. Udah resiko dia udah ditanggung jawab sama dia, mau jatuh mau itu. Yang penting cari nafkah buat bini, buat anak. Tapi ini tidaklah cukup, karena aktivitas mengikis perbukitan sebenarnya juga mengancam keselamatan keluarga mereka. Pemukiman penduduk yang berada di atas bukit terancam longsor apabila aktivitas penambangan ini terus terjadi. Jurang bukit sedikit demi sedikit namun pasti semakin mendekat ke rumah-rumah penduduk. Bak pisau bermata dua. Di satu sisi ada perut yang harus diisi setiap hari, namun sisi lain ada keselamatan yang terus terancam. Tebing-tebing pasir menjadi pemandangan khas Desa Cihanjuang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Disinilah penduduk sekitar menggantungkan hidup mereka, sembari berharap keselamatan terus terjaga. Seperti Abah Endang, di usianya yang sudah menginjak 60 tahun, masih terus menambang pasir demi keluarga di rumah. Meski resiko kehilangan nyawa amat besar, apa mau dikata, ia tidak punya keahlian lain. Inilah satu-satunya pekerjaan yang menghidupi Abah dan keluarganya selama lebih dari 30 tahun, baik dalam keadaan sehat maupun tengah sakit. Abah Endang mulai bekerja sejak pukul 7 pagi. Berbeda dengan kawan-kawannya, Abah Endang hanya mengumpulkan pasir dari cekungan bekas galian penambang lain. Sedikit demi sedikit, pasir dikumpulkannya hingga menjadi gundukan. Bagi penambang pasir seperti Abah Endang, kedatangan truk pengangkut pasir menjadi saat yang paling ditunggu. Namun apa daya, beberapa kali ia harus rela gunungan pasir penambang lain yang dimuat ke dalam kabin truk terlebih dahulu karena pasir miliknya belum terkumpul sesuai permintaan pembeli. Usia yang sudah tidak muda lagi serta tenaga yang terbatas terkadang membuat Abah Endang kerap kelelahan dan berhenti sejenak untuk sekedar melepas penat. Ya, di balik raut kelelahan wajah rentah Abah Endang tersimpan keinginan untuk terus mengumpulkan pasir sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.
Jadi bisa setengah, bisa satu mobil. Tapi hasilnya tetap dibagi dua.